Anak-anak, setelah kita belajar IPA, maka kita sekarang memasuki pelajaran berikutnya adalah IPS, yaitu tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan kondisi geografis adalah letak suatu daerah atau suatu negara berdasarkan tata benua atau tata samudra atau tata letak suatu negara berdasarkan kenyataannya di muka bumi, atau pendek kata dikatakan sebagai letak geografis adalah letak suatu wilayah negara berdasarkan pada posisi bola dunia yang sebenarnya. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga karena Indonesia berada di tengah-tengah, maka sangat strategis bagi perdagangan dunia. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Arti letak wilayah Indonesia secara astronomis adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Lalu sekarang kita akan melihat pengaruh letak geografis Kepulauan Indonesia antara lain: 1. Bertiupnya angin muson barat. Itu terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Dan hal ini menyebabkan musim penghujan di wilayah Indonesia. Kemudian angin muson timur terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Di Indonesia terjadi musim kemarau karena angin yang dibawa dari benua Australia ke Asia itu lebih sedikit. Yang kedua, Indonesia beriklim tropis. 3. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. 4. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia, baik udara maupun darat. Dikatakan Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia karena Indonesia diapit oleh dua benua yang besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi geografis wilayah Indonesia itu akan mempengaruhi kondisi penduduk Indonesia, relief, flora dan fauna, jenis tanah, cuaca dan iklim, sumber daya air dan kelautan. Sekarang kita akan melihat masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang membedakan dengan wilayah yang lain di negara Indonesia. Pulau Jawa, nanti kalian akan baca sendiri bagaimana luasnya, lalu daratannya, terdapat selat apa, itu nanti kalian baca sendiri. Dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera adalah pulau yang kita tinggali di sini. Luas Pulau Sumatera sekitar 473.481 km persegi. Di situ terdapat Teluk Benggala, terus ada Selat Malaka, ya nanti tolong dipelajari sendiri. Ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, ya. Tolong kalian baca sendiri bagaimana situasinya, luasnya, batas-batasnya, ya. Tolong dibaca. Keadaan alamnya juga seperti apa, seperti contohnya ini di Pulau Jawa, keadaan alamnya
Pulau Jawa memiliki pantai atau laut, ya. Pulau Sumatera, ya. Kalau di Pulau Jawa pantainya itu Tirtamaya, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Tanjung Emas, ya. Lalu dataran rendahnya itu berada di Madiun, Jawa Timur, Surakarta, Jawa Tengah, Semarang, ya. Lalu di situ terdapat Gunung Cermai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, dan masih banyak lagi, ada Gunung Merapi, ada Gunung Semeru, ya. Lalu di Pulau Sumatera itu gunungnya itu ada Kerinci, Lauser, Dempo, Gunung Talamau, ya. Nah, itu tolong dipelajari, dibaca baik-baik, baik dataran rendahnya, lautnya, ya. Pulau Sulawesi, Papua, lalu Pulau Bali dan sebagainya. Sesudah itu kamu buka buku tematik halaman 29 sampai 31. Lalu kerjakan soal tersebut dan jawabannya ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Sudah jelas ya anak-anak, ya? Oke, kalau begitu silahkan dibaca, baca yang teliti, baca yang cermat, kemudian jawablah tugas dengan baik, lalu difoto dan dikumpulkan. Oke, selamat siang, sampai jumpa kembali besok. Terima kasih.